Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun Sobat Jagoan menonton video ini. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan dan tutorial mengenai layanan dari seksi verifikasi dan akuntansi, yaitu Aloe Vera. Jadi, Aloe Vera adalah aplikasi layanan One Entry seksi verifikasi dan akuntansi yang merupakan inovasi terbaru seksi Vera KPPN Jakarta 1 sebagai sarana pengajuan laporan pertanggungjawaban bendahara, pengesahan hibah langsung, laporan keuangan, dan berita acara migrasi untuk mitra Satker KPPN Jakarta 1. Panduan yang pertama, penyampaian LPJ bendahara. Untuk melakukan penyampaian LPJ bendahara melalui Aloe Vera, langkah pertama yang harus dilakukan oleh rekan Satker adalah membuka browser dan mengakses Aloe Vera melalui s.id/aloe vera. Tekan enter. Setelah halaman beranda Aloe Vera muncul, rekan Satker dapat memilih menu laporan pertanggungjawaban bendahara. Kita klik, lalu akan muncul tab baru yang menampilkan menu laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah, untuk melakukan penyampaian LPJ bendahara, rekan Satker dapat memilih menu penyampaian LPJ bendahara. Kita klik, lalu akan muncul tab baru yang menampilkan cuplikan dari form penyampaian LPJ. Kita klik fill out form untuk melakukan pengisian form. Lalu setelah form tampil, rekan Satker harus mengisi setiap kolomnya secara benar dan lengkap. Untuk kolom yang pertama, kode Satker diisikan sesuai dengan kode Satker rekan-rekan semua. Di sini sudah terdapat list dari mitra Satker KPPN Jakarta 1. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan KPPN Jakarta 1 untuk melakukan pengisian. Untuk kolom nama pengirim diisikan dengan nama lengkap pengirim. Lalu untuk alamat email diisikan dengan alamat email yang biasa digunakan oleh pengirim. Sementara untuk laporan pertanggungjawaban diisi sesuai dengan jenis laporan pertanggungjawaban yang diajukan. Di sini terdapat 3 jenis laporan pertanggungjawaban, yaitu untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara BLU. Sebagai contoh di sini saya akan mengajukan bendahara pengeluaran. Oleh karena itu saya checklist atau saya pilih bendahara pengeluaran. Selanjutnya untuk bulan dipilih sesuai dengan bulan dari LPJ yang diajukan. Sebagai contoh kita pilih Juli 2022. Selanjutnya untuk berkas pendukung yang diupload, berkas seperti laporan pertanggungjawaban bendahara, hasil pemeriksaan kas bendahara pengeluaran, daftar rincian saldo rekening bendahara pengeluaran, dan rekening koran bulanan, itu semua wajib diupload. Sementara untuk nota konfirmasi setoran dari KPPN, itu diupload apabila ada setoran penerimaan. Dan yang terakhir, berita acara keadaan kas diupload atau dilampirkan apabila kas tunai melebihi 50 juta. Di sini saya akan mencontohkan untuk Satker yang tidak terdapat setoran penerimaan dan kas tunai tidak melebihi 50 juta. Oleh karena itu, kita checklist 4 dokumen teratas. Lalu selanjutnya Satker harus mengunggah berkas pendukung yang sudah di checklist di atas. Nah, file tersebut harus digabungkan dalam format zip atau RAR. Kita klik add file, select files from your device. Kita pilih file yang akan diupload, pastikan dalam format zip atau RAR. Kita pilih, lalu kita klik open, dan kita klik upload. Nah, setelah rekan Satker merasa yakin telah mengisi secara lengkap dan benar, rekan Satker dapat mengeklik tombol submit. Kita klik. Lalu pastikan terdapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa jawaban Anda telah direkam atau direkord.
Selanjutnya, rekan Satker dapat kembali ke menu laporan pertanggungjawaban bendahara untuk melakukan monitoring apakah LPJ yang sudah diajukan telah masuk atau belum dan bagaimana statusnya. Kita pilih menu monitoring penyampaian LPJ, kita klik, lalu akan muncul tab baru yang menampilkan menu monitoring. Nah, bisa dilihat bahwa terdapat LPJ yang sudah masuk dan status dari LPJ tersebut. Untuk memperlebar tampilan monitoring, rekan Satker dapat mengklik tombol yang ada di pojok kanan atas spreadsheet. Lalu akan ditampilkan spreadsheet secara penuh. Di sini ditampilkan daftar LPJ yang sudah masuk dan bagaimana statusnya. Mari kita scroll ke bawah untuk mengecek LPJ contoh yang sudah kita ajukan tadi apakah sudah masuk dan bagaimana statusnya. Nah, ternyata LPJ yang sudah kita ajukan tadi atau yang kita contohkan tadi sudah masuk. Kemudian diharapkan rekan Satker terus memantau status LPJ yang diajukan di kolom status, karena apabila tertolak maka rekan Satker harus melakukan perbaikan sesuai dengan keterangan yang terdapat di kolom keterangan. Sebagai contoh, di sini terdapat tolakan karena belum adanya tanda tangan. Oleh karena itu, Satker diharapkan melakukan perbaikan. Apabila LPJ telah disetujui, maka kolom status akan menjadi setuju dan berwarna hijau. Penyampaian LPJ telah selesai. Panduan yang kedua, pengesahan MPHL BJS. Untuk melakukan pengajuan pengesahan MPHL BJS melalui Aloe Vera, rekan Satker harus membuka browser dan mengakses Aloe Vera melalui s.id/aloe vera. Enter. Lalu setelah halaman beranda Aloe Vera tampil, rekan Satker dapat memilih menu pengesahan MPHL BJS. Kita klik. Setelah tampil menu pengesahan MPHL BJS, untuk melakukan pengajuan, rekan Satker dapat memilih menu pengajuan pengesahan. Kita klik menu pengajuan pengesahan. Lalu akan muncul tab baru yang menampilkan cuplikan form penyampaian. Kita klik fill out form untuk melakukan pengisian form. Nah, setelah form tampil, rekan Satker harus mengisi secara benar dan lengkap. Untuk kolom kode Satker dan nama Satker di sini sudah dibagi menjadi kode Satker dalam negeri maupun perwakilan luar negeri. Rekan Satker dapat memilih kode Satker yang sudah ditampilkan dalam bentuk Dropbox yang merupakan list dari mitra Satker KPPN Jakarta 1. Sebagai contoh untuk pengisian, di sini saya akan memilih KPPN Jakarta 1 untuk melakukan pengisian. Kemudian untuk nama pengirim diisikan dengan nama lengkap pengirim. Alamat email diisikan menggunakan alamat email yang sering digunakan atau biasa digunakan oleh pengirim. Selanjutnya untuk berkas pendukung yang diupload. Untuk berkas pendukung seperti surat penetapan nomor register hibah, BAST, surat pernyataan telah menerima hibah langsung, surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung, bentuk barang atau jasa atau surat berharga, itu semua wajib dilampirkan tanpa terkecuali. Oleh karena itu kita checklist semuanya. Kemudian untuk berkas pendukung harus diupload atau digabungkan dulu menjadi zip atau RAR. Kita klik upload, klik select files from your device, pilih filenya, lalu kita klik upload. Kemudian setelah rekan Satker yakin bahwa form telah terisi secara lengkap dan benar, rekan Satker dapat mengklik tombol submit. Pastikan muncul notifikasi bahwa jawaban Anda telah terekam. Kemudian, rekan Satker dapat mengakses kembali menu MPHL BJS untuk melakukan monitoring. Kita klik menu monitoring pengesahan MPHL BJS.
Lalu akan ditampilkan menu monitoring yang menampilkan apakah pengajuan pengesahan MPH LBJS telah masuk dan bagaimana statusnya. Kita bisa lihat di kolom status, rekan Satker dapat terus melakukan atau memantau status di kolom status. Apabila status tertolak, maka rekan Satker wajib melakukan perbaikan sesuai dengan keterangan di kolom keterangan. Apabila sudah setuju, maka nanti dokumen pengesahan akan tampil di menu persetujuan. Pengajuan pengesahan MPH LBJS telah selesai. Panduan yang ketiga, penyampaian laporan keuangan. Untuk melakukan penyampaian laporan keuangan melalui Aloe Vera, rekan Satker dapat membuka browser dan mengakses link Aloe Vera melalui s.id/Aloe Vera. Enter. Lalu setelah halaman beranda Aloe Vera tampil, rekan Satker dapat memilih menu laporan keuangan. Akan muncul tab baru yang menampilkan menu laporan keuangan. Nah, untuk melakukan penyampaian laporan keuangan, rekan Satker dapat memilih menu penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya akan muncul tab baru yang menampilkan cuplikan dari form penyampaian laporan keuangan. Kita klik fill out form untuk melakukan pengisian. Setelah form tampil, rekan Satker harus mengisi setiap kolomnya secara benar dan lengkap. Untuk kolom yang pertama, bagian anggaran kode Satker, rekan Satker dapat memilih sesuai dengan BA dan kode Satker rekan-rekan. Di sini sudah ditampilkan list dari Satker yang merupakan mitra Satker KPPN Jakarta 1. Sebagai contoh, di sini untuk melakukan pengisian saya menggunakan KPPN Jakarta 1 untuk Satkernya. Selanjutnya untuk kolom nama pengirim diisi sesuai nama lengkap pengirim. Sementara untuk kolom alamat email diisikan sesuai dengan alamat email yang sering digunakan oleh pengirim. Untuk kolom laporan keuangan, di checklist sesuai dengan jenis laporan keuangan yang dikirim. Kedepannya nanti terdapat kotak checklist untuk jenis laporan keuangan yang lain seperti laporan keuangan tahunan dan lain sebagainya. Kemudian untuk kolom apakah laporan keuangan sudah ditandatangani oleh KPA, diisikan sesuai dengan keadaan laporan keuangan. Apakah sudah ditandatangani oleh KPA atau belum? Sebagai contoh, kita pilih sudah ditandatangani oleh KPA, maka kita klik ya. Selanjutnya untuk laporan keuangan yang diupload adalah dalam bentuk PDF dan Word yang sudah disatukan dalam bentuk file zip atau RAR. Artinya dokumen PDF dan Word yang sudah digabung menjadi zip atau RAR. Kita klik add file, lalu kita pilih select file from your device, pilih file yang akan diupload, lalu kita klik open dan kita klik upload. Nah, setelah rekan Satker yakin bahwa pengisian telah lengkap dan benar, rekan Satker dapat klik submit untuk melakukan penyampaian. Pastikan muncul notifikasi bahwa jawaban Anda telah terekam. Dan rekan Satker dapat kembali ke menu laporan keuangan untuk melakukan monitoring atau pengecekan apakah laporan keuangan telah masuk atau belum. Klik menu monitoring penyampaian laporan keuangan, lalu akan muncul spreadsheet yang menampilkan laporan keuangan yang sudah masuk. Kita scroll ke bawah, kita cek apakah contoh tadi telah masuk. Nah, ternyata penyampaian atau contoh penyampaian yang tadi telah masuk. Kita bisa cek sudah masuk secara lengkap. Penyampaian laporan keuangan menggunakan Aloe Vera telah selesai. Panduan yang keempat, penyampaian berita acara migrasi. Untuk penyampaian berita acara migrasi melalui Aloe Vera, rekan Satker dapat mengakses Aloe Vera melalui s.id/Aloe Vera. Enter. Lalu setelah halaman beranda Aloe Vera tampil, rekan Satker dapat memilih menu berita acara migrasi. Kita klik menu berita acara migrasi, akan muncul tab baru yang menampilkan menu berita acara migrasi. Nah, untuk melakukan penyampaian, rekan Satker harus teliti apakah akan menyampaikan BA migrasi Pandu Sakti atau BA migrasi Sakti. Sebagai contoh, saya akan memberikan tutorial untuk penyampaian BA migrasi Sakti. Kita klik menu penyampaian BA migrasi Sakti, lalu akan muncul
form yang harus diisi oleh Satker untuk melakukan penyampaian BA migrasi. Untuk bagian anggaran kode Satker, rekan-rekan dapat memilih BA dan kode Satker rekan-rekan masing-masing. Di sini sudah ditampilkan list yang merupakan mitra Satker KPPN Jakarta 1. Sebagai contoh, saya akan menggunakan KPPN Jakarta 1 untuk melakukan pengisian. Untuk nama pengirim diisikan dengan nama lengkap pengirim. Untuk alamat email diisikan dengan alamat email yang biasa atau sering digunakan oleh pengirim. Untuk kolom BA migrasi, di sini ada 3 jenis BA migrasi, yaitu BAM persediaan, BAM aset tetap, dan BAM GLP. Nah, sebagai contoh saya akan mengirim berita acara persediaan. Selanjutnya untuk berkas pendukung harus disampaikan dalam bentuk zip atau RAR. Kita klik add file, select file from your device, lalu kita pilih filenya dan pastikan dalam bentuk zip atau RAR. Kita pilih open, lalu kita klik upload. Kita tunggu. Selanjutnya, setelah rekan Satker yakin bahwa telah mengisi secara lengkap dan benar, rekan Satker dapat mengklik tombol submit. Lalu pastikan terdapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa jawaban Anda telah terekam atau tercatat. Selanjutnya, rekan Satker dapat kembali ke menu berita acara migrasi. Lalu untuk melakukan atau mengecek apakah berita acara migrasi yang disampaikan telah masuk atau belum, rekan Satker dapat memilih menu monitoring BA migrasi. Kita klik menu monitoring BA migrasi, akan ditampilkan spreadsheet yang menampilkan daftar BA migrasi yang telah masuk. Kita cek apakah contoh BA migrasi yang telah kita sampaikan telah masuk atau belum. Kita scroll ke bawah. Nah, ternyata contoh BA migrasi yang tadi kita sampaikan telah masuk ke dalam database KPPN Jakarta 1. Penyampaian BA migrasi telah selesai. Demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.